Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulatu Vanisa dengan NIM 23002029. Dengan pembuatan video ini dalam memenuhi tugas kepemimpinan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri dan Ibu Tia Ayuningrum. Materi yang dibahas pada pembuatan video kali ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pemimpin itu sendiri. Pemimpin itu orang yang mampu mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang atau mereka yang ada di lingkungan ketika bekerja, atau kelompok tertentu yang dituju untuk melakukan kerja dengan tujuan lembaga itu sendiri. Organisasi atau suatu lembaga ini akan berjalan dengan baik ketika seorang pemimpin mempunyai skill atau kecakapan dan memiliki karakter yang berbeda ketika memimpin, dan keterampilan yang berbeda pula. Faktor-faktor ini ada 3. Yang pertama kan itu dari pemimpin. Yang kedua yaitu dari bawahan. Bawahan itu adalah sekelompok orang yang merupakan anggota dari si pemimpin atau salah satu pengikut setiap lembaga atau organisasi yang dilakukan atau diperintah atau ditugaskan untuk melakukan perintah tersebut. Perintahnya dari seorang pimpinan tadi secara bersama untuk tujuan suatu lembaga tadi, yaitu suatu lembaga untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan pribadi ya guys. Jadi besar suatu lembaga atau suksesnya suatu lembaga itu tidak bisa hanya dilihat dari tergantung pimpinan aja, tapi tergantung bawahannya juga, karena bawahan sangat-sangat mempengaruhi tentang kejayaan masa lembaga itu sendiri. Oke, yang ketiga yaitu faktornya situasi. Suatu keadaan di mana seseorang pemimpin ini berusaha pada saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar setiap paham dan serta untuk mengikuti kehendak dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan lembaga tadi, bukan tujuan personal atau individu ya guys. Menurut Theodore Tuwasky dan dari buku karangan Thomas Leslie dan James W. Wiley, menurut ketiga ahli ini mereka memandang bahwa kepemimpinan itu dipengaruhi oleh 3, yaitu yang pertama individu atau personal. Individu atau personal tadi itu kepemimpinan tadi. Yang kedua ada organisasi secara umum. Pemimpin harus menjadi mediator dan lainnya untuk organisasi ini. Yang terakhir yaitu sosial. Kekuatan seorang pemimpin atau leadershipnya itu dalam konteks sosial agar diterima oleh orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang akan dikelolanya. Kalau misalnya skillnya tidak bagus, sosialisasinya tidak ada atau kurang, maka tidak akan berjalan, karena faktor yang penting itu kedekatannya dengan orang-orang di sekitarnya, yaitu faktor sosial. Setelah penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan itu pada umumnya ya secara besarnya itu ada 2. Yang pertama yaitu internal dan eksternal. Ini adalah pengumpulan dari faktor-faktor yang udah kita bahas tadi di sebelumnya. Saya melihat materi video dari Bapak Dr. Hanif, disimpulkannya itu ada 2 faktor. Yang pertama internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu ya dari pemimpin itu sendiri, dari personal atau individu pimpinan itu, seorang pemimpin gitu. Dan
Kalau adanya karakter bawaan itu menjadi pemicu pemimpin itu bisa sukses mengelola lembaganya atau tidak. Karena kita tidak bisa mengutamakan karakter kita doang gitu, karena yang kita pimpin itu orang, yang kita kelola itu manusia gitu, mereka kan punya perasaan. Jadi misalnya karakter kita buruk di mata bawahan kita atau orang-orang yang kita kelola, maka itu tidak cocok, dan lembaga yang kita anggap dia akan sukses nanti itu juga tidak akan berjalan. Programnya setiap apa yang akan dijalankan itu tidak jalan kalau seorang pemimpinnya itu tidak bisa bernegosiasi atas karakternya. Seorang pemimpin nggak harus dipuja terus, tapi dia yang harus memahami karakter bawahannya. Jadi seorang pemimpin itu secara individu tuh ada kompetensi yang terbentuk melalui proses pematangan, pengalaman, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor internal. Kalau faktor eksternal, maaf. Kalau faktor eksternal ini terdiri dari faktor bawahan dan faktor situasi. Kalau faktor bawahan itu disebabkan oleh karakter dari bawahan itu sendiri. Kalau yang faktor internal tadi kan karakter si pemimpin. Kalau yang ini karakter dari bawahan itu sendiri. Makin banyak karakter yang muncul, maksudnya kayak semakin banyak bawahannya tuh, maka semakin banyak pula karakter yang muncul. Bagaimana kita cara menyikapi tentang karakter bawahan yang segitu banyaknya? Kita ambil itu benang merahnya, kayak hal-hal yang paling menonjol dalam bawahan tersebut. Enggak semuanya harus kita pahami karena sebanyak itu. Jadi menurut si pemimpin ini, apa kira-kira karakter yang paling dominan di bawahannya ini? Maka itu yang akan diambilnya, bukan semua karakter ya, tapi apa yang paling dominan dan apa yang paling mempengaruhi si bawahan ini. Dalam karakter ini terkait pula status sosial. Nah, sosial itu banyak karena banyaknya bawahan, jadi faktornya juga banyak ya. Ada unsur pendidikan, unsur pekerjaan itu harus kerjasama, ada unsur harapan sesama bawahan atau sesama rekan kerja, ideologi, agama, budaya, bahasa, itu akan berbeda-beda dan itu akan susah pula untuk memahami karakter masing-masing bawahan. Jadi ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi seorang pemimpin, karena dia harus mampu memahami karakter yang ada di bawahnya. Faktor eksternal berikutnya itu ada faktor situasi. Ini berkaitan dengan aspek waktu dan tempat, tujuan, termasuk karakter organisasi. Misalnya nih, dia akan melakukan proker yang sangat besar gitu, proyek yang sangat besar, dan dia harus membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa waktu yang sebentar aja, tapi waktu yang lama itu benar-benar harus dimaksimalkan agar proyeknya ini benar-benar tercapai, benar-benar bisa sesuai ekspektasi yang dipikirkannya lah gitu. Jadi faktor situasi ini juga termasuk, karena faktor situasi ini ada tempat, ada waktu, dan ada tujuan, dan itu kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya Maulana Vanisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.